Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 6 Oktober 2025, pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Nilai di Tempat-tempat yang Tak Terduga. Bacalah Yosua 2 ayat 2-11, Ibrani 11 ayat 31, dan Yakobus 2 ayat 25. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini kepada kita tentang Rahab? Yosua 2 ayat 2-11. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Inti dari kisah Rahab adalah kebohongan yang dia lakukan untuk melindungi mata-mata itu. Dalam mempertimbangkan kebohongannya, kita harus menyadari bahwa ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat berdosa, yang pada akhirnya berujung pada keputusan Allah untuk menghakimi masyarakat tersebut. Kejadian 15 ayat 16, Ulangan 9 ayat 5, dan Imamat 18 ayat 25-28. Meskipun benar bahwa perjanjian baru memuji imannya, analisis yang cermat terhadap referensi perjanjian baru mengenai tindakan Rahab mengungkapkan bahwa tidak ada yang mendukung semua hal tentangnya, dan tidak ada yang mengesahkan kebohongannya. Ibrani 11 ayat 31 menegaskan imannya untuk memihak para pengintai ketimbang untuk tetap berpegang pada budaya yang korup. Yakobus 2 ayat 25 memuji tawarannya untuk memberikan penginapan kepada dua mata-mata Israel dan memberikan petunjuk kepada mereka tentang cara untuk kembali melalui rute yang aman. Di tengah-tengah budaya yang rusak dan korup serta gaya hidup Rahab yang penuh dosa, Allah dalam kasih karunia-Nya melihat secercah iman yang melaluinya dia dapat menyelamatkannya. Allah menggunakan apa yang baik dalam diri Rahab, yaitu iman yang nyata kepadanya dan pilihannya untuk menjadi bagian dari umatnya, namun tidak pernah memuji segala sesuatu yang dilakukannya. Allah menghargai Rahab karena keberaniannya yang luar biasa, karena imannya yang berani, karena menjadi agen keselamatan, dan karena memilih Allah Israel. Setelah melihat apa yang telah terjadi, dia menyatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Yosua 2 ayat 11.
Sangatlah penting untuk mendengar seorang wanita Kanaan mengakui bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan, terutama di atas atap di mana dalam agama paganismenya doa-doa biasanya dipanjatkan kepada apa yang mereka yakini sebagai dewa-dewi langit. Ungkapan Rahab hanya ditemukan sebelumnya dalam konteks hak eksklusif Allah untuk menerima penyembahan. Kata-katanya menjadi saksi atas pilihan yang terencana dan penuh pertimbangan untuk mengakui bahwa Allah orang Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Pengakuannya menunjukkan pemahamannya tentang hubungan yang erat antara kedaulatan Allah dan penghakiman yang akan menimpa Yeriko. Pilihan moralnya menyadari bahwa dalam terang penghakiman Yahweh hanya ada dua kemungkinan: terus memberontak terhadapnya dan dimusnahkan, atau memilih untuk berserah dengan iman. Dengan memilih Allah orang Israel, Rahab menjadi contoh tentang apa yang bisa menjadi nasib semua penduduk Yeriko seandainya mereka berbalik kepada Allah Israel untuk memohon belas kasihan. Apakah yang diajarkan kisah ini kepada kita tentang bagaimana Allah harus mendapat kesetiaan tertinggi kita? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 6 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.